Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 51, sedikit lucu. Seperti apa suaminya? Sama saja denganmu dan aku. Cuma dia sedikit tampan, itu saja sih. Farley merasa tersinggung. Ketika Ivan mendengarnya, dia mengangguk setuju dengan Farley. Lelaki itu akhirnya berbicara sesuatu yang adil. Bahkan sekarang, musuh Ivan sendiri cemburu dengan ketampanannya. Sudahlah, jangan sebut dia. Dia itu cuma pecundang yang tak punya apapun selain ketampanan. Farley mengalihkan topik tentang Ivan. Nathan, tolong bantu aku untuk mengawasi Ellen dan lihat kalau dia bisa berhasil. Tolong kabari aku. Akan kutraktir kamu makan malam. Oke deh, tidak masalah. Aku akan mengawasinya. Tapi menurutku sih, dia tidak bakal berhasil karena bisnis kami di sini adalah bisnis real estate, sedangkan bisnismu di bidang obat-obatan dan pakaian. Saat Nathan berbicara tentang hal ini, seketika dia berhenti sambil memandang jauh ke depan. Aku harus pergi. Pimpinan kami akan datang. Nathan menutup teleponnya dengan tergesa-gesa. Dia bangkit dan buru-buru berjalan ke depan, kemudian menyapa. Nyonya Ingrid! Sambil memegang berkas, Ingrid menatap Nathan lalu mengangguk kepadanya. Ya, duduklah di sana. Dan kemudian, Ingrid tidak berkomentar apa-apa malah pergi mendekati Ivan. Ingrid, kita ketemu lagi. Ivan menatap Ingrid sambil mengulum senyum. Wanita ini benar-benar elit dan terhormat. Setiap staf yang berpapasan dengannya merasa segan. Tapi berbeda dari penampilan sebelumnya, kali ini, Ingrid memakai kacamata hitam dengan rambut yang digelung. Dia mengenakan kemeja putih dan rok hitam setengah pahanya yang langsung mengekspos kakinya yang indah. Ditambah lagi gerak tubuhnya membuat dia jadi lebih menarik. Para pria yang bekerja dengannya pasti sangat menderita. Ivan memperhatikan banyak pria yang lewat menatapnya, namun langsung membuang muka saat tahu itu adalah Ingrid. Ya, masih setelan rendah hitam ya. Ivan yang menatap Ingrid cukup lama tanpa sengaja menggunakan penglihatan batinnya. Saat melihat pakaian dalamnya, dia mulai penasaran dengan kebiasaan Ingrid. Tuan Reed, kamu bilang apa barusan? Ingrid mendengar Ivan baru saja mengatakan sesuatu namun tidak yakin dan langsung bertanya padanya. Oh, tidak ada. Ivan menghentikan penglihatan batinnya. Nona Ingrid, ada perlu apa? Ingrid berkata langsung ke intinya. Tuan Reed, ada dokumen penting yang perlu kamu tanda tangani. Tanda tanganku? Karena penasaran apakah dokumen itu mengenai kerjasama dengan Ellen, dia mengambilnya dan memastikan. Itu adalah kontrak pengalihan saham. Di dalamnya tertera 20% saham grup Raspen akan ditransfer kepada Ivan. Beberapa dari Paul, dan sisanya dari Lard. Mereka sudah menandatangani di atas kertas. Tuan Reed, kamu sudah menyelamatkan hidup mereka. Itu hadiahmu dari mereka. Ingrid duduk di samping Ivan. Wangi parfum ringan semerbak dari tubuhnya membuat Ivan tertarik. Wanita itu mengeluarkan sebuah pena lalu menyodorkannya pada Ivan. Tanda tangani. Kamu akan menjadi salah satu pemegang saham grup Raspen, pemegang saham terbesar. Dengan kata lain, kamu akan menjadi pimpinan grup Raspen. Lard menambahkan, kalau kamu akan menjalankan perusahaannya, dia akan menjalankannya untukmu. Lard sungguh murah hati. Ivan bertanya-tanya. Lard bahkan memaksa dirinya menerima 20% dari saham perusahaannya. Seandainya Ivan jadi Lard, mana mungkin dia akan melakukannya. Baiklah, kalau memang itu yang Lard inginkan, aku akan menandatanganinya. Ivan memperhatikan kontrak tersebut dengan saksama, setelah memastikan tidak ada masalah. Dia menandatangani dan menyerahkan kembali ke Ingrid. Selanjutnya, itu adalah tugas Ingrid. Kartu ini untukmu. Isinya adalah semua bonus saham dari grup Raspen selama 20 tahun terakhir. Ingrid mengeluarkan sebuah kartu setelah Ivan menandatangani suratnya. Bonus saham beredar selama 20 tahun terakhir? Ivan penasaran. Kenapa sebanyak ini? Ya, sebenarnya, itu punya saudara lelaki Lard. Lard bilang, saudara lelakinya yang membangun formasi di rumahnya. Tapi berhubung saudaranya itu berhenti dari grup Raspen dan pergi ke luar negeri, jadi Lard memutuskan semua bonus saham saudaranya dan menyimpannya di kartu ini. Sekarang, itu semua jadi milikmu. Meski Ingrid menjelaskan dengan perlahan dan tampak tenang, benaknya dipenuhi rasa penasaran. Wanita itu tidak pernah menyangka Ivan akan diberi banyak uang dan sampai begitu dihargai oleh Lard. Dia baru saja menempatkan Ivan ke posisi yang sama dengannya di grup Raspen. Dan yang gila lagi semua keputusan itu diambil Lard hanya dalam semalam. Tidak ada seorang pun di kota Sisbe yang bisa menandingi Lard dalam hal ketegasan.
Tolong sampaikan pada Lard bahwa aku tidak akan pernah membuatnya menyesal telah memberiku 20% saham perusahaan, kata Ivan. Selain itu, karena dia akan berada di grup Raspen bersamaku, aku akan menemuinya jika aku membutuhkan sesuatu. Tentu. Ingrid mengangguk sambil tersenyum. Tuan Reed, kantormu ada di lantai 9. Kamu bisa datang kapan saja kamu mau mulai besok. Pada dasarnya, aku yang menjalankan perusahaan ini. Kamu bisa langsung datang kepadaku jika ada masalah. Tuan Scott hampir tidak pernah menanyakan soal perusahaan, dia bahkan hampir tidak pernah datang karena dia sudah hampir pensiun. Tidak masalah, ucap Ivan pada Ingrid. Pada saat yang sama, di dalam ruang kantor pimpinan, Nash sudah membawa Ellen kepada Lard dan lelaki itu sangat senang saat melihat Ellen. Tuan Reed memiliki istri yang begitu cantik. Tuan Reed buru-buru berjalan ke arah Ellen dan membawanya ke tempat duduk. Dengan hangat dia berkata, Ellen, silakan duduk. Nash, seduhkan kopi untuk Ellen. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Scott. Ellen sedikit malu-malu. Walaupun dulunya dia seorang pengusaha wanita, namun itu hanyalah perusahaan kecil dan sekarang dia sedang duduk di depan orang paling berkuasa di distrik baru berkembang dan juga kota Sisbey. Ditambah lagi, kedatangan Ellen ke sini hanya sebatas meminta bantuan padanya. Lebih baik berhati-hati. Maaf mengganggu waktu Anda sekarang. Aku hendak menawarkan kerjasama dengan grup Raspen. Grup Hybrid kami menjalankan bisnis pakaian, dengan merancang dan memproduksi produknya sendiri. Selain itu, kami juga memiliki peralatan medis unggul yang bisa memudahkan kami dalam proses pembelian peralatan medis terbaik, baik dari dalam maupun luar negeri. Setelah beberapa saat, Ellen sudah mendapat kepercayaan dirinya kembali, dia sudah bersikap seperti layaknya pengusaha wanita yang sukses. Sambil mengeluarkan beberapa berkas yang sudah dipersiapkan, Ellen mempresentasikannya pada Lard. Dia juga menjabarkan beberapa keuntungan yang akan didapat oleh Lard dari keluarga Laval. Lard mengangguk kepadanya. Namun saat Ellen mengeluarkan berkas kontrak, dia mengerutkan kening dan berkata, Ellen, aku takut tidak bisa menandatangani kontrak ini. Bab 52, berjuta terima kasih. Lard tiba-tiba berubah sikap, hingga membuat Ellen merasa gugup dan mencoba untuk berkompromi. Tuan Scott, 140 miliar mungkin terlalu banyak. Sebenarnya 84 miliar juga kurasa tidak masalah. Oh, bukan. Lard menggeleng. Ellen, kamu salah paham. Maksudku, aku tidak bisa menandatangani kontrakmu karena seharusnya kita menandatangani kontrakku. Lard mengeluarkan kontrak yang sudah dipersiapkan lalu menyerahkannya pada Ellen. Terlalu banyak batasan dalam kontrakmu, dan kebanyakan membatasi kamu dan keluarga Laval. Ini sepertinya sudah bisa dibilang pasal absolut saja. Contohnya yang ini, semua hak cipta dan pakaian yang diproduksi grup Hybrid untuk grup Raspen akan beralih menjadi milik grup Raspen hingga masa perlindungan hak cipta berakhir. Memang berapa lama hak ciptanya akan berakhir? 50 tahun setelah kamu meninggal? Ellen, kalau menurutmu sendiri apa ini adil? Kami grup Raspen cuma ingin membeli pakaian, bukan mengambil hak ciptamu. Apa kami memberimu cukup uang untuk ini? Karena kupikir hak cipta itu tidak ternilai harganya. Tentu saja itu tidak boleh diambil darimu. Aku tidak mau membicarakan soal pasal lain denganmu. Kontrak ini tidak bisa kutandatangani karena aku tidak mau melanggar prinsip moralku sendiri. Ellen sangat terkejut dengan perkataan Lard. Dia lalu mulai membaca kontrak yang dipersiapkan Lard. Kontrak Ellen sebanyak 38 halaman, namun kontrak Lard hanya 2 halaman. Hal yang terpenting adalah 140 miliar rupiah di dalam kontrak tersebut telah digandakan. Kontrak itu adalah kerja sama tahunan senilai 280 miliar yang akan berakhir dalam 10 tahun. Padahal awalnya Ellen hanya ingin meminta 10% dari uang muka, namun Lard malah sekarang langsung memberikan 50%. Kontrak itu terasa bagaikan mimpi bagi Ellen. Dia membuka matanya lebar-lebar, memperhatikan dengan seksama kata demi kata khawatir ada jebakan di dalamnya. Apalagi dia tahu ini sangat aneh, tidak ada alasan bagi Lard memperlakukannya begini. Namun, dia melihat kontrak itu berkali-kali untuk memastikan. Sama sekali tidak ada masalah. Hanya ada satu pasal tegas yang mengatakan bahwa pakaian buatan grup Hybrid harus memiliki logo grup Raspen. Namun logo tersebut dirancang oleh grup Hybrid. Itu adalah kontrak tentang pakaian seragam grup Raspen. Lalu Ellen mulai membaca kontrak yang kedua. Dia menjadi lebih terkejut. Grup Raspen sudah siap berinvestasi sebesar 2,8 triliun rupiah untuk mengoperasikan rumah sakit baru di distrik baru berkembang. Sedangkan peralatan medis sepenuhnya ditanggung oleh Microc Medical Materials. Ditambah lagi, itu adalah kontrak kerja sama yang berlaku seumur hidup. Benak Ellen sama sekali kosong, semua rencana telah diusik Lard. Lard, apa dia benar-benar pengusaha yang baik? Ada yang bilang dia adalah berandal yang sulit untuk dihadapi. Tapi, menurutku tidak sama sekali. Ellen bergumam dalam hati. Kalau ada orang yang memfitnah Lard, dia akan menjadi orang pertama yang membelanya. Saat ini,
Pikirannya bercampur aduk tapi dia tidak tahu apa-apa. Nyonya Leval, apa ada yang masih perlu dinegosiasikan lagi? Entah itu masalah pasal atau jumlah uangnya, jangan ragu langsung bilang padaku. Aku tidak masalah menaikkannya sedikit lagi. Karena Ellen diam saja, Lard jadi agak gugup. Sepertinya dia sudah tampil baik, tapi kenapa Nyonya Leval kelihatannya tidak puas dengan kontraknya? Lard agak ragu sejenak, sebelum berkata, Gimana kalau investasi pakaiannya dinaikkan menjadi 840 miliar rupiah tiap tahun, dan bahan medis jadi 8.400 triliun rupiah? Ellen membelalakan matanya. Lard jadi tambah bingung saat melihat ekspresi Ellen. Apa dia masih belum puas? Bagaimana kalau, Lard berpikir sejenak lalu berkata, Nyonya Leval, bagaimana kalau kuberi jalan lain, kamu yang jadi pimpinan, ya? Tidak, Tuan Scott. Anda pasti sedang membuat lelucon. Ellen menggelengkan kepala saat dia sadar bahwa Lard mungkin hanya membuat lelucon. Dia cukup puas dengan kontraknya, lalu dia berkata tergesa-gesa. Tidak apa-apa kok, aku hanya berpikir kamu sedikit berbeda dari yang orang bicarakan. Oh, tanda tangan di sini jika tidak ada yang mau ditanyakan, Lard merasa lega. Lard sangat bersyukur, dia menghargai orang-orang yang membantunya. Ivan telah menyelamatkan nyawa keluarganya, sudah sewajarnya dia membalas kebaikan Ivan. Bukan itu saja, bahkan Ogeas yang seorang dewa perang sangat menghormati Ivan. Apalagi, persaudaraan tadi malam digerebek polisi, padahal Partai Freeman adalah partai yang terbesar, dan harusnya digerebek juga. Tapi tidak ada yang terjadi pada mereka. Sejauh yang dia tahu, Partai Freeman harus digerebek juga. Tapi tidak terjadi apa-apa padanya. Pasti ada alasannya. Lard pun menyelidikinya. Jawabannya adalah Ivan. Ivan bukan hanya telah menyelamatkan dirinya, tapi mungkin juga akan membawa masa depan gemilang bagi keluarga Leval yang sudah bertahun-tahun tidak mengalami kemajuan. Sama halnya dengan grup Raspen, kalau begini terus, grup ini akan menurun, jadi dia harus menjalin hubungan yang baik dengan Ivan. Bahkan jika Ellen ingin menjadi pimpinan grup Raspen, Lard akan langsung memberikannya. Lagi pula dia adalah istri Ivan. Ellen berusaha keras mengendalikan kegembiraan di hatinya sambil mengobrol dengan Lard. Di saat yang sama, dia menandatangani kontrak. Saat keluar, Ellen masih merasa semua ini hanyalah mimpi, bahkan dia hampir menangis saat keluar. Saat Ellen turun, Ingrid sudah pergi. Ketika dia melihat Ivan, dia langsung menangis tak terbendung. Ellen. Ivan merasa aneh dan bertanya padanya. Apa yang terjadi? Bukankah kontraknya disepakati? Begitu Ivan selesai berbicara, Ellen langsung memeluknya dengan berderai air mata. Tidak jauh dari mereka, Nathan kebingungan saat melihat pemandangan ini. Apa pria itu suaminya Ellen? Apa? Nathan langsung menelepon Farley di depan Ivan. Dia pikir Ivan hanyalah pecundang yang tidak penting, jadi tidak akan masalah kalau langsung menelepon di depan Ivan. Melihat Ellen menangis, Nathan mengira kontrak Ellen gagal. Dia menceritakan hal tersebut kepada Farley lalu lanjut bekerja. Ivan masih berusaha keras menghibur Ellen, dan merasa aneh. Apakah dia gagal? Itu tidak mungkin. Itu tidak masuk akal. Ivan, aku sangat senang, kita tidak perlu bercerai. Ellen menyeka air matanya. Aku hanya menangis karena sangat bahagia. Kamu tahu? Aku tidak menyangka bahwa Lard akan sebaik ini. Dia menawariku kontrak yang sangat luar biasa dengan pakaian 280 miliar rupiah. Itu semua berada di luar harapanku. Itu bagus sekali. Kamu harus bahagia, tapi jangan terlalu emosional. Ivan menyeka air mata Ellen. Mari beritahu nenek tentang kabar baik ini. Bukannya dia berjanji akan mengangkatmu kembali sebagai pimpinan direktur Microc Medical Materials kalau kamu berhasil mendapatkan kontraknya? Ayo kita tagih perusahaannya. Tentu. Ellen mengangguk keras sambil berkata pada Ivan. Ellen menyeka air matanya dan pulang bersama Ivan. Saat tiba di gerbang, Ivan mengeluarkan kunci villa puncak bukit. Ternyata pintunya terbuka secara otomatis dan keduanya pun terkejut bukan main. Mereka akhirnya berhasil memasuki villa. Di villa keluarga Leval, para tamu sudah hampir pergi semua, hanya tertinggal Nyonya Besar Scarlett dan keluarganya Travis. Mereka masih belum pergi bukan karena hendak melakukan sesuatu, tapi karena tahu kalau Ellen dan Ivan sudah datang, dan mereka hendak mengolok-olok keduanya. Bahkan, pintunya sengaja dibuka oleh Farley. Nah, ini dia pahlawan keluarga Leval? Travis mulai mencibir saat dia melihat Ellen. Kamu pasti sudah berhasil menandatangani kontrak kerjasama 14 miliar rupiah dengan grup Raspen. Lagi pula, kamu ini kan sangat kompeten. Apa kamu kembali untuk memberitahu kabar baik ini pada kami? Bab 53, bukan seorang penurut. Ellen merasa aneh. Bagaimana mungkin mereka bisa mengetahuinya begitu cepat? Tetapi beberapa detik kemudian, dia melihat Travis sedang mencibirnya dengan sengaja. Karena Farley berkata kepada ayahnya.
Apakah ayah sedang bercanda? Ellen? Dia mengendarai sepeda untuk menandatangani kontrak dengan Laut. Bagaimana mungkin dia akan berhasil? Valerie mencibir. Dia pasti mempelajarinya dari orang tuanya. Putri dari dua pecundang itu. Beraninya dia bekerja sama dengan Laut? Apakah kamu ingat apa yang terjadi 8 tahun yang lalu? Holly pergi ke grup Raspen dan dia langsung diusir. Sangat menarik, Elena tertawa keras. Lihatlah matanya Ellen sayang yang berair itu. Apakah mereka mengusirnya juga? Mungkin saja. Aku dengar para penjaga grup Raspen tidak memiliki belas kasihan pada wanita. Memalukan. Bagaimana bisa dia menjadi keluarga dewa perang? Wajah Scarlett juga tidak enak dilihat. Vali sudah memberitahu mereka bahwa Ellen diusir dan menangis di pelukan Ivan. Videonya juga ada. Scarlett merasa jijik membayangkan Ellen bermesraan dengan Ivan, lalu berkata dengan marah. Ellen, kamu hanya punya 1 hari lagi. Sebaiknya kamu menyerah. Ceraikan Ivan. Aku harap kamu tidak akan mengecewakan aku kali ini. Apa-apaan ini? Benar-benar keluarga yang menjijikkan. Ivan merasa jijik melihat apa yang dilakukan oleh keluarga Laval dan sikap nyonya besar Scarlett. Dia akan menampar mereka jika mereka bukan keluarganya Ellen. Mereka bodoh sekali mengejek Ellen tanpa bertanya bagaimana semua berjalan. Maaf, sayangnya kami akan mengecewakan kalian kali ini. Ellen sudah menandatangani kontrak itu dengan mereka. Dan dia mendapatkan 2 kontrak. Yang satu adalah kontrak pakaian, dengan investasi tahunan 287 miliar rupiah selama 10 tahun. Yang satu lagi adalah kontrak pengadaan peralatan medis untuk Microbe Medical Materials. Ini tidak terlalu bernilai banyak. Hanya sebuah kerja sama seumur hidup senilai lebih dari 2,8 triliun rupiah, Ivan berkata kepada mereka. Itu tidak mungkin lebih baik dari kalian, yang hanya melamun sepanjang hari. Ivan mengatakannya dengan lantang. Dia hanya ingin mencibir mereka. Apakah dia berhasil? Semua orang di ruangan itu terkejut dan melihat pada Vali. Vali berkata kepada mereka. Tidak mungkin. Mereka tidak berhasil. Jika berhasil, kenapa Ellen menangis di depan umum? Ivan, kamu jangan membual. Teman saya Nissen adalah manajer grup Raspen. Dia bilang kepadaku bahwa kalian gagal. Jangan bohongi kami. Benar, kami juga punya videonya. Apakah kamu ingin menontonnya? Elena menggoyangkan ponselnya. Siapa yang menangis di video itu? Sungguh memalukan menangis seperti itu di depan umum. Apakah dia akan menangis jika dia mendapatkan sebuah kontrak yang luar biasa? Ivan, kamu tidak perlu malu karena miskin. Tapi jangan omong besar dan melakukan sesuatu di luar kemampuanmu. Valerie mengejeknya. Apakah kamu tahu kemampuanmu? Hei, semuanya. Ellen sangat senang bisa menandatangani kontrak itu. Dia ingin berbagi berita ini dengan mereka. Tapi dia menjadi marah saat mendengar apa yang mereka katakan. Lalu dia berkata dengan dingin. Ivan tidak berbohong. Dan dia tidak membual. Aku memang menandatangani kontrak itu. Dia mengeluarkan 2 kontrak dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Buka matamu dan lihatlah. Ini adalah kontrak dengan grup Raspen. Bodoh. Saat Ellen baru menyelesaikan perkataannya, Scarlett berteriak padanya. Ellen, apa yang aku katakan padamu saat kamu masih muda? Kamu baru tinggal selama beberapa hari saja dengan pecundang itu. Bagaimana bisa kamu berbohong padaku? Kamu hanya keluar selama kurang dari 2 jam. Dan kamu menghabiskan waktu lebih dari 1 jam di jalan. Sekarang kamu bilang kamu berhasil. Bagaimana mungkin kamu bisa melakukan pembicaraan bisnis besar secepat itu? Kamu kira kamu bisa memperdaya aku karena aku sudah tua? Nenek, Ellen sangat kejam. Keluarkan saja dia dari keluarga kita. Hapus nama dia dan ibunya. Travis masih terus mencoba memprovokasi Scarlett. Jika keluarga Holly dikeluarkan, maka mereka akan menjadi satu-satunya penerus keluarga Laval. Baik. Elena melihat sekilas pada kontrak itu dan terus mencibir Ellen dengan suara yang kejam. Kedua kontrak ini kurang dari 5 halaman banyaknya. Apakah benar kontrak ini bernilai lebih dari 2,8 miliar rupiah? Apakah ada yang pernah melihat kontrak seperti ini sebelumnya? Adikku tersayang, tolong tanggapi ini dengan serius. Nenek masih di sini. Meskipun kamu tidak menyukai kami, kamu harus menghormati nenek. Dia sangat mencintaimu. Aku mengerti. Dia tidak pernah menghormati nenek kita. Vali mencibir dengan dingin. Valerie mengejek. Ya, keluarkan saja dia dari keluarga Laval. Kita tidak butuh anggota keluarga seperti dia. Nyonya besar Scarlett menjadi semakin marah. Ford dan dia begitu mencintai Ellen saat Ellen masih muda. Dan Ellen tidak pernah mengecewakan mereka. Lalu bagaimana dia bisa seperti ini sekarang? Ellen tidak patuh padanya dan membohonginya. Bagaimana dia bisa berbohong tentang kontrak itu? Keluar sekarang.
Keluar dari keluarga Leval? Aku tidak ingin melihatmu lagi. Scarlett sangat marah. Kamu tidak akan pernah kembali lagi ke keluarga Leval dan grup Hybrid tanpa izinku. Mereka hanya membicarakan tentang hal itu saja di depan Ellen. Ellen merasa sangat sedih. Karena dia cacat, mereka tidak pernah peduli padanya. Mereka bahkan tidak pernah mengunjunginya. Sekarang dia mendapatkan kontrak yang akan membawa banyak perbaikan pada keluarga Leval, tapi dia malah dipermalukan seperti ini. Dia merasa sangat sedih. Dia juga ingin menangis setelah nyonya besar Scarlett berteriak kepadanya. Ivan memegang tangannya yang gemetar. Sepertinya Ellen mendapatkan kekuatan magis yang membuatnya teguh. Ivan bukanlah orang yang lemah. Sekarang istrinya dipermalukan dan dia tidak kuat lagi. Apa kalian semua buta? Kontrak itu ada di sini. Kenapa kalian tidak mau melihatnya? Apakah kalian sudah melihat pasal-pasalnya? Apakah kalian percaya bahwa aku bisa menendang kalian semua sekarang? Ivan, beraninya kamu. Travis berdiri. Aku belum sempat membalas dendam apa yang kamu lakukan pada anakku. Sekarang kamu mau menendang kami? Apa kamu pikir kami lemah? Tidak, aku tidak berani menendang kalian, teriak Ivan pada mereka. Kalian tidak lemah. Kalian adalah pengecut. Ellen hampir tertawa mendengar itu. Tapi dia menahannya. Ini benar-benar kontrak dengan grup Raspen. Dengan seketika, Vali tergagap. Dia berusaha membuat Ivan menyerah. Dia mengambil kontrak itu dan melihatnya. Sekarang, dia terkejut. Semua pasal-pasalnya sangat jelas di kontrak itu. Dan mereka menandatanganinya di halaman terakhir. Ada juga segel LAR dan grup Raspen. Bab 54 cukup emosional. Mendengar kata-katanya, Travis, Valerie, dan Elena langsung datang semua dan membaca kontrak itu dengan teliti. Bagaimana mungkin ini? Apakah begitu mudah untuk menandatangani kontrak dengan grup Raspen? Aku belum pernah melihat kontrak dengan persyaratan sebagus itu. Tidak, itu pasti tidak benar. Elena hampir tidak bisa mempercayai matanya. Nyonya besar Scarlett juga terkejut. Dia membaca kontrak itu kata demi kata, halaman demi halaman. Terlihat ekspresi bersemangat di wajahnya, dan jari-jarinya yang kurus gemetar. Ini segel grup Raspen. Ini benar-benar kontrak senilai 840 miliar rupiah. Suaranya mulai bergetar. Kerjasama untuk pakaian berlangsung selama 10 tahun, dengan 280 miliar rupiah setiap tahunnya. Kerjasama seumur hidup dengan Microc Medical Materials. Jumlah total kontraknya setidaknya 840 miliar rupiah. Scarlett telah bekerja sangat keras dengan Ford selama beberapa dekade, tetapi dia belum pernah melihat kontrak bernilai tinggi seperti itu. Melihat dua buah kontrak tipis itu, dia merasa darahnya mendidih. Palsu, itu pasti palsu, ucap Vali tiba-tiba. Temanku yang bernama Nathan melihat mereka diusir. Kontrak itu pasti palsu. Tidak ada yang bisa memberikan kontrak dengan persyaratan sebaik itu. Bagaimana mungkin grup Raspen bisa begitu murah hati memberikan setengah dari total nilai kontrak itu sebagai deposit untuk pengubah suaian pakaian? Benar, ini sudah pasti palsu, ucap Elena. Ellen, dari mana kamu mendapatkan segel palsu itu? Tahukah kamu itu ilegal, dan kamu akan dipenjara? Aku akan menyerahkanmu. Setelah itu, Elena mengangkat ponselnya untuk menelpon saluran siaga. Namun, kemudian ponsel Vali berdering tiba-tiba. Itu adalah Nathan. Saat Vali mengangkat ponselnya, dia mendengar Nathan menangis dengan suara bergetar. Vali, Ellen berhasil menandatangani perjanjian kerjasama dengan grup Raspen. Kerjasama dengan grup Hybrid diumumkan pada pertemuan barusan ini. Selain itu, grup juga mengumumkan aku dipecat, dan mereka akan menuntutku karena telah mengungkapkan rahasia perusahaan. Tolong aku, Vali. Aku butuh bantuanmu. Apa? Vali terheran tiba-tiba dan tidak percaya. Kamu dipecat? Ya, aku merekam video itu untukmu, tapi tertangkap oleh Departemen Keamanan. Aku akan diinvestigasi secara menyeluruh, ucap Nathan cemas. Vali, grup Hybrid adalah rekan grup Raspen sekarang. Bantulah aku. Kumohon. Nathan telah bekerja di grup Raspen selama beberapa tahun dan telah dipromosikan menjadi manajer bisnis 2 tahun yang lalu. Selama 2 tahun terakhir, dia telah melakukan sesuatu yang tidak baik, yaitu memanfaatkan posisinya. Setelah dia diperiksa, dia mungkin akan dikirim ke penjara. Tolong bantu aku, Vali. Aku akan sangat menghargai bantuanmu. Jangan khawatir, Nathan. Aku akan mencoba melakukan sesuatu. Vali menutup teleponnya. Gara-gara aku, kamu sampai diselidiki. Aku tidak akan lepas tangan. Seluruh anggota keluarga mendengar percakapan antara dia dan Nathan. Saat ini, mereka tidak peduli apakah Nathan dipecat atau tidak. Yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa kedua kontrak itu nyata.
Mereka tidak pernah menyangka ada kontrak yang begitu bagus di dunia ini. Yang lebih tidak terduga lagi, Ellen berhasil mendapatkan proyek senilai 5,6 miliar rupiah hanya dalam waktu 2 jam saja, dan grup Hybrid bisa mendapatkan uang muka sebesar 140 miliar rupiah besok setelah kontrak dimulai. Saat ini, Nyonya Besar Scarlett berdiri dengan antusias, dan ekspresi wajahnya berubah total. Dia berjalan ke arah Ellen dengan tergesa-gesa. Ellen, maaf telah berbuat salah padamu. Kamu tidak pernah membuatku kecewa. Nenek, ucap Ellen. Itu adalah kewajiban aku bekerja untuk keluarga Leval. Bagus, kata Nyonya Besar Scarlett dengan antusias. Kamu telah memberikan kontribusi yang besar bagi keluarga Leval kali ini. Dengan kontrak ini, keluarga kita akan berada di tingkat perusahaan 2,8 triliun rupiah dalam 5 tahun. Kamu adalah penyumbang terbesar untuk keluarga kita, Ellen. Keluarga Travis merasa tidak senang menyaksikannya. Semuanya tampak sangat janggal. Itu benar-benar tidak logis. Hallie, ayah Ellen, telah dipecat dari grup Raspen beberapa tahun lalu, yang mana dianggap sebagai sebuah lelucon selama beberapa tahun. Beberapa tahun kemudian, tanpa diduga putrinya mendapatkan kontrak. Namun, apa yang bisa mereka katakan terhadap kebenaran ini? Kontrak itu adalah kontrak terbesar sejak grup Hybrid didirikan. Itu juga merupakan kontrak dengan persyaratan paling longgar yang pernah ditandatangani Hybrid. Nenek, kata Ivan. Aku ingat nenek pernah berkata bahwa nenek tidak akan mengizinkan Ellen untuk menceraikanku dan mengembalikan posisi Presiden Direktur Microc Medical Materials kepadanya jika dia berhasil menandatangani kontrak 1,4 miliar rupiah, bukan? Ya, itu benar. Nyonya Besar Scarlett berkata dengan sangat antusias. Datanglah ke grup Hybrid besok. Aku akan mengadakan pertemuan secara pribadi untuk mengumumkan pengangkatan kembali kamu sebagai Presiden Direktur Microc Medical Materials. Kamu memang luar biasa. Tapi, bagaimana kamu melakukannya? Situasi itu sangat luar biasa sehingga Scarlett juga ingin tahu prosesnya, yang mungkin dapat digunakan oleh grup Hybrid ketika membicarakan kerjasama dengan grup lain di masa depan. Nenek, mungkin Tuan Karir orang yang baik, kata Ellen. Aku mencari peluang kerjasama dari beberapa perusahaan di pagi hari, tapi tidak ada yang sepakat. Kemudian Tuan Karir mendengar bahwa aku sedang mencari peluang kerjasama. Dia meminta sekretarisnya untuk menjemputku. Setelah aku memperkenalkan proyek grup kita dan juga kelebihan-kelebihannya, kontrak berhasil ditandatangani. Apakah semudah itu? Ya. Ellen mengangguk. Ya, benar. Elena berdiri dengan mata terbelalak. Begitu mudah? Apa yang kamu lakukan? Dia akan pergi ke sana jika dia tahu itu sangat mudah. Jelas grup Raspen hanya ingin bekerja sama dengan keluarga Leval. Ellen beruntung mendapatkan kesempatan itu. Itu benar-benar keberuntungan bagi Ellen. Ellen, kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa kali ini. Kembalilah ke villa besok. Aku akan meminta mereka untuk membersihkan kediaman resmimu. Nyonya Besar Scarlett sangat berantusias. Dia sepertinya melihat masa depan keluarga Leval yang cerah. Kamu harus tinggal di sini bersama keluarga Travis sedikit lebih lama. Setelah setahun atau lebih, kita mungkin bisa pindah ke villa di puncak gunung karena proyek besar yang kamu tandatangani ini. Terima kasih, Nek. Ellen sangat bahagia. Tapi saat memikirkan tinggal bersama keluarga Travis. Aku lebih baik tinggal di tempat yang sekarang, Nenek. Tempat tinggal yang kutempati sekarang ini tidaklah buruk. Kami akan pindah ke sini jika kami mampu membeli villa yang lebih besar. Baiklah, terserah kamu, Nyonya Besar Scarlett mengangguk berulang kali. Sikapnya sangat berbeda dari sebelumnya. Baiklah, silakan pulang untuk menyusun rencana dan kirimkan ke grup Raspen. Datanglah ke kantor dan ambil alih sebagai Presiden Direktur besok pagi. Adapun mengenai pernikahanmu dengan Ivan. Bab 55, terima kasih. Nyonya Besar Scarlett memandang Ivan dengan kebencian dan merasa sangat kecewa. Dia berpikir, kenapa Ivan? Dia bukan siapa-siapa, dan dia miskin. Cucu saya luar biasa. Aku telah menghabiskan banyak energi untuk membesarkannya. Ivan tidak cukup baik untuknya. Tapi dia tidak bisa menentang cucunya saat ini, dia hanya berkata, baiklah, kamu bisa mengikuti kata hatimu untuk saat ini. Terima kasih, Nenek. Ellen terkejut dan sangat senang. Dia dan Ivan pergi dengan sepeda listriknya. Ellen mendapatkan pesanan besar. Bagaimana dengan kalian? Apa yang bisa kalian lakukan selain bergosip? Nyonya Besar Scarlett melihat sekilas pada Travis dan yang lainnya sambil mendengus. Nenek, Elena berpikir sejenak dan menemukan sesuatu yang janggal. Tidakkah menurutmu itu sedikit aneh? Ada banyak perusahaan yang lebih baik daripada Microc Medical Materials dan Leval Clothing. Mengapa grup Raspen memilih kita? Ya, aku juga berpikir itu tidak masuk akal. Apa karena Ellen memberikan tubuhnya untuk Vali berspekulasi bahwa Ellen adalah gadis murahan, karena dia menjalin hubungan dengan pria malang itu. Tidak, aku rasa tidak.
Semua orang tahu bahwa Lard adalah orang baik. Dia mencintai istrinya dan tidak pernah bergaul dengan wanita lain, kata Travis. Aku rasa ada alasan lain. Scarlett merasa sedikit aneh setelah mendengarkan pembicaraan mereka. Elena benar. Grup Raspen telah bekerja sama dengan banyak perusahaan. Seragam mereka dirancang dan diproduksi oleh merek terkenal. Dan mereka tidak pernah berinvestasi di perusahaan medis. Apa yang membuat mereka berubah? Nyonya besar Scarlett berpikir. Aku tahu kenapa, kata Elena tiba-tiba. Sesuatu terjadi pada Elena. Ini pasti karena Augeas. Hari ini dia datang untuk melamar pernikahan, dan mereka pergi bernegosiasi untuk bisnis itu. Nenek, distrik villa kita dibangun oleh grup Raspen. Lard pasti mengetahui berita itu, dan... Ya, mata Farley berbinar. Itu pasti karena Augeas menyukai adikku, karena kalau tidak begitu, tak mungkin Ellen bisa mendapatkan kontrak itu. Farley berkata pada neneknya. Travis dan Valerie mendengar analisis putri mereka dan berpikir analisis itu masuk akal. Elena benar. Itu bukan hal yang sederhana. Itu adalah kontrak senilai 5,6 triliun rupiah. Bahkan tidak ada penalti sama sekali. Kenapa mereka mempercayainya? Travis berkata pada Scarlett. Jika itu bukan karena Augeas, aku tidak tahu kenapa mereka ingin bekerja sama dengan kita. Valerie mengangguk. Aku setuju. Baru-baru ini, hanya ada 2 perubahan besar dalam keluarga kita. Yang pertama adalah Ellen menikah dengan seorang pria miskin. Yang lainnya, Augeas datang untuk melamar. Kontrak tidak bisa ditandatangani karena Ivan, bukan? Scarlett adalah wanita yang cerdas, dan dia tahu apa yang mereka rencanakan. Namun, dia merasa dugaan mereka bisa saja benar. Hampir tidak mungkin bahwa pesanan senilai 5,6 triliun rupiah dapat disepakati dengan cara yang begitu mudah. Dia menduga itu bisa terjadi karena Augeas. Dia datang ke area villa hutan hari ini, dan grup Raspen mendapatkan berita itu dengan cepat. Mereka tahu Ellen sedang mencari peluang kerja sama, jadi mereka siap untuk membuat kesepakatan dengan Ellen agar bisa menjilat keluarga Leval. Kemudian, semuanya menjadi jelas. Mungkin saja dugaanmu benar. Sepertinya bukan Ellen alasan kenapa kita bisa mendapatkan pesanan itu. Nyonya besar Scarlett duduk dan membaca kontrak itu dengan cermat. Tentu saja, itu bukan karena dia. Itu karena Elena. Farley sangat yakin. Sekarang nenek bisa melihat siapa yang seharusnya menjadi presiden direktur Mycroft Medical Materials. Farley membujuk Scarlett. Bab 56, sudah seperti seumur hidup. Benar juga. Aku mungkin tidak punya nyali untuk pergi ke grup Raspen jika kamu tidak bersamaku. Kamu tahu apa? Kamu membantuku menjadi diriku yang sekarang. Ini adalah hari terbaik yang pernah aku punya, kata Ellen. Aku tidak pernah begitu bahagia seperti sekarang ini. Bahkan ketika aku memulai bisnis Mycroft Medical Materials ini. Ellen memang selalu tampil cantik. Dia terlihat lebih cantik saat tersenyum. Dia adalah tipe wanita yang bisa menunjukkan keanggunan layaknya wanita ketimuran. Dengan tubuhnya yang menggairahkan itu, Ivan tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Wanita ini jauh lebih cantik dari Patty. Asalkan kamu bahagia, semua usahaku setimpal. Ivan ingin Ellen bahagia, lalu berkata dengan lembut. Sayang, kamu terlihat lebih cantik saat tersenyum. Tolong lebih sering lagi tersenyum di masa depan. Sayang, Ellen menyuruh Ivan duduk di sofa dan berkata dengan serius. Kita menikah dengan sangat terburu-buru, kita bahkan tidak mengadakan pesta pernikahan. Setelah proyek dimulai, aku akan menemui nenek dan memintanya untuk menjadi tuan rumah pernikahan kita. Setuju? Setiap wanita menginginkan pernikahan yang megah dari lubuk hatinya. Ellen adalah wanita yang tangguh dahulunya. Namun, pada akhirnya dia tetaplah seorang gadis. Dia menginginkan hari pernikahan sejak dia masih kecil. Pemikiran ini secara perlahan sirna seiring dengan usianya yang bertambah dewasa. Tapi hari ini, Augeas mengajukan lamaran pernikahan untuk tuan mudanya, dan peristiwa itu membuatnya sangat iri. Mereka menghabiskan lebih dari 140 miliar rupiah untuk lamaran pernikahan ini. Akan seberapa besar dan megahnya resepsi pernikahan itu? Berpikir mengenai dirinya sendiri, semua yang mereka lakukan untuk pernikahan adalah membiarkan seseorang mengambil foto pernikahan, dan saat itu ketika wajahnya masih rusak. Dia bahkan tidak bisa melihatnya sendiri. Mengenai pernikahan, neneknya tidak menyebutkannya, begitu juga orang tuanya. Sekarang, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menyelesaikan semuanya. Dia pikir Scarlett pasti tidak akan menolaknya. Pernikahan kita tidak akan bisa dibandingkan dengan pernikahan Elena dan tuan muda. Tapi tidak apa-apa, Ivan, selama nenek setuju dengan pernikahan kita, walaupun hanya sebuah pernikahan yang sederhana. Aku akan sangat puas selama mempelai laki-lakinya adalah kamu. Aku hanya butuh pernikahan ini untuk memperingati momen terpenting dalam hidup kita, Ellen berkata. Aku harap kamu tidak membencinya. Tidak sama sekali. Ivan mengangguk.
Wanita bodoh itu, dia tidak tahu bahwa itu dirinya dan Dewa Perang yang mengatur lamaran pernikahan hari itu. Pernikahan yang diselenggarakan oleh restoran Royal itu adalah untuk dia dan Ellen pada awalnya. Ivan mungkin tidak punya banyak uang pada saat itu. Tapi saat ini, bagaimana mungkin dia bisa membiarkan pernikahan istrinya begitu sederhana dan murah? Pernikahan itu harus sensasional. Tapi sayang, aku tidak akan membiarkan keluargamu menghabiskan uang itu untuk pernikahan. Nenek dan orang tuamu awalnya tidak menginginkan kita bersama, jadi tidak mungkin mereka yang membayar biaya pernikahan. Kamu siapkan saja dirimu untuk proyek kamu. Aku yang akan mengurus pernikahannya, kata Ivan. Tenang saja, aku pasti akan memberimu kejutan. Baiklah, sayang. Ellen memasukkan kepalanya ke dalam pelukan Ivan dan merasakan napas serta kehangatannya. Dia tidak mengharapkan kejutan apapun. Yang dia inginkan hanyalah momen yang suci. Tiba-tiba dia tersipu dan kemudian berkata, "Sayang, kamu telah tertidur di sofa untuk beberapa saat? Maaf soal tadi, apa kamu tidak ingin tidur di kamar?" Kata-kata itu membuat Ivan bergairah. Namun, dia memutuskan untuk mengendalikan dirinya. "Aku tidak akan tidur denganmu. Siapa yang bisa tidur dengan wanita cantik sepertimu? Tubuhmu belum pulih. Aku akan mendatangimu setelah kamu pulih." Setelah itu, Ivan menepuk keras pantat Ellen. "Baiklah, kamu harus menyiapkan rencana kerja yang nenek minta secepatnya. Aku akan menendang pantatmu jika kamu terus menggodaku." "Dasar anak nakal, jangan menggodaku lagi." Ellen melepaskan diri dari pelukan Ivan, lalu dia mencengkeram selangkangannya dengan agresif. Kemudian, dia pergi ke kamar dan menyiapkan rencana kerja itu. Hari masih pagi. Ivan tidak ingin mengganggunya. Dia telah membahas pernikahan yang akan diadakan pada tanggal 6 bulan depan dengan Augeas. Untuk saat ini, Augeas yang mengurus semuanya, tetapi masih ada beberapa detail yang harus dia putuskan. Ivan meninggalkan rumah dan langsung menuju toko emas. Menurut kebiasaan di kota tempat Ivan berasal, ornamen yang terbuat dari emas diperlukan untuk pernikahan. Saat ini, Ivan cukup kaya sehingga dia dapat membeli semuanya. Cincin emas, anting-anting emas, liontin emas, kalung emas, dan gelang emas. Perhiasan itu akan membuat pernikahan ini menjadi lengkap. Tentu saja, semua ini hanyalah tradisi. Ellen mungkin tidak menyukai barang-barang yang terbuat dari emas, maka Ivan akan membeli sesuatu yang lain selain hiasan emas itu. Ivan pergi ke sebuah toko bernama The Only Vow. Ada emas, giok, dan juga mutiara di toko itu. Toko The Only Vow adalah toko perhiasan terbesar dan termewah di distrik baru berkembang. Pemandu belanja akan melayani pembeli secara pribadi. Yang pasti, semua barang mahal di sini, dan bahkan yang termurah pun harganya setidaknya 140 juta rupiah. Ketika Ivan dan Patty datang ke sini dulu, mereka hanya melihat-lihat saja di depan pintu dan tidak masuk sama sekali. Tapi hari ini, dia datang ke sini sebagai miliarder. Rasanya seperti seumur hidup, meskipun hanya dalam waktu 1 bulan. Hidup memang seperti ini. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi di detik berikutnya. "Selamat siang, Tuan." Seorang pemandu belanja berusia 19 atau 20 tahun dengan riasan tipis mendatangi Ivan saat dia baru saja masuk. Pemandu belanja itu melihat Ivan dan hanya sendirian, dia merasa Ivan tidak ingin membeli apa-apa atau dia tidak mampu membeli perhiasan, tapi dia tetap bersikap baik dan sopan. Toko perhiasan memiliki aturan tersendiri bahwa pelanggan adalah dewa. Lagi pula, ada sekelompok kecil orang kaya yang tidak ingin terlihat seperti orang kaya, dan mereka suka berpura-pura sebagai orang miskin. Namun, orang-orang seperti itu tidak banyak dan langka. Di samping itu, alasan lain dikarenakan Ivan berwajah tampan. Siapa yang tidak suka melihat pria tampan? Karena itu, pemandu belanja itu bersikap sopan. Dia tersenyum ramah dan berkata, "Tuan, ada yang bisa saya bantu? Saya dengan senang hati dapat mengajak Tuan berkeliling. Saya ingin melihat-lihat kilang emas dan kalung emas terlebih dahulu." Ivan mulai melihat-lihat di sekitar meja kasir. Ellen mungkin tidak akan menyukai barang-barang semacam ini. Dia hampir mengambil yang paling halus. Tapi entah bagaimana dia sampai di bagian yang harganya jauh melebihi 140 juta rupiah. Tidak terlalu banyak pilihannya, tapi masing-masing perhiasan itu benar-benar sangat halus. Seseorang bisa membedakannya dari yang satu dengan yang lainnya dengan sekilas. "Tuan, semua emas di sini terbuat dari bahan yang paling terbaik, teknologi terbaik, dan filosofi desain paling canggih." Pemandu belanja itu menjelaskannya dengan sabar untuk Ivan. Tapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Ivan didorong oleh seseorang dengan kasar. Kemudian, disusul suara yang tidak menyenangkan. "Hei, bodoh, menyingkir!" Ivan menoleh ke belakang dan melihat seorang pria yang tingginya hampir sama dengannya. Orang ini mengenakan pakaian mewah dan terlihat jauh lebih kuat dari Ivan, dan dia juga membawa seorang pemandu belanja wanita juga bersamanya. Selain itu,
ada seorang wanita lain juga. Melihat wanita itu, Ivan terkejut. Sialan. Baru saja dibicarakan, dia datang. Itu Patty? Bab 57, aku akan membeli semuanya. Saat itu, Patty memegang bahu pria itu dengan tatapan polos. Wajahnya dirias, jadi sangat berbeda dari wajahnya yang ketakutan dan pucat yang dia lihat malam sebelumnya. Jika mereka tidak begitu kenal satu sama lain, Ivan pasti mengira kalau dia sedang melihat seorang wanita kaya. Sementara itu, Patty juga kaget dan terkejut ketika melihat Ivan. Tadi malam, dia dibawa pergi untuk menyatakan suatu pernyataan. Setelah menyelesaikan pernyataannya, mereka membiarkannya keluar dan menyuruhnya tutup mulut. Ketika dia melihat Ivan lagi setelah beberapa jam, suasana hatinya pun memburuk. Ivanlah yang menyebabkan kondisi Kane menjadi separah itu. Jika bukan karena Ivan, dia juga tidak akan semalu itu. Karo menginterogasinya sendiri tadi malam, dan Patty tahu dengan pasti kalau dia berusaha untuk tidak tertawa. Berkat dirinya sendiri, dia menyadari kalau Kane tidak dapat diandalkan, jadi dia langsung memikat orang asing dari kelompok yang didapatkannya dari Kane. Dan juga berkat keahliannya yang luar biasa, orang asing itu jatuh cinta padanya dalam semalam dan berjanji untuk memberinya kalung emas sebagai hadiah hari ini. Keluarga orang asing ini jauh lebih kaya dan lebih berkuasa dibandingkan dengan keluarga Kane. Ivan, kebetulan sekali. Senang bertemu denganmu di sini. Apa kamu sudah menjadi kaya sekarang? Kamu berani datang ke The Only Vow, haha. Patty mengejeknya tanpa malu-malu. Kamu sekarang pantas mendapatkan wanita tua yang kaya. Apa itu mantan pacarmu yang bodoh, si Ivan? Orang asing itu menoleh dan bertanya pada Patty. Bahasa kerajaan Dragonfire-nya terdengar agak berbeda, tetapi setidaknya dia berbicara dengan jelas. Betul. Dia adalah orang yang ingin aku menyesali perbuatanku dan berlutut di hadapannya. Dia biasa mengajakku berbelanja di sini dulu, tetapi bahkan dia tidak dapat masuk ke dalam The Only Vow. Haha, kukira aku bermimpi saat bertemu dengannya di sini hari ini. Tidak seperti Majelku, yang membawaku ke sini pada hari pertama berkencan, kata Patty berusaha menjilat. Ternyata nama orang asing itu adalah Majel. Itu adalah nama yang aneh, kata Ivan dalam hati. Haha, kita tidak perlu memikirkan orang-orang seperti ini. Ayo segera pilih kalungnya, kata Majel kepada Patty sambil memandang Ivan dengan hina. Kemudian dia mendorong Ivan ke samping dengan tubuh besarnya. Kamu tidak mampu membeli kalung di sini, jadi pergilah. Ya, tidak semua orang bisa menjadi sekaya Tuan Majel, kata pemandu belanja eksklusif Majel. Kartu kerjanya memiliki hiasan tepi berwarna emas, dan terlihat nama Ena di atasnya. Dalam The Only Vow, kartu kerja emas memiliki makna yang berarti pemakainya adalah penjual terbaik, yang harus memiliki kemampuan dan kinerja tinggi, hingga setingkat manajer. Pemandu milik Ivan, sebaliknya, hanya memiliki kartu kerja plastik biasa. Terlihat perbedaan besar di antara mereka. Oleh karena itu, bahkan jika Ena mengejek Ivan dan menyinggung pemandu belanjanya seperti itu, pemandu itu tidak berani mengatakan apa-apa dan hanya bisa menundukkan kepalanya. Tuan Majel, lihatlah kalung ini. Konsep desainnya adalah cinta dan kebebasan, dirancang dan dipromosikan oleh Zinnia, yaitu desainer kerajaan Dragonfire yang terkenal, masuk dalam alis yang berisi orang-orang dengan status tinggi, dan fashionista. Ena sangat ingin mengenalkan Majel padanya. 1,6 miliar rupiah? Mata Majel langsung menyusut saat mendengar harganya. 1,6 miliar rupiah? Apa ada diskon? Ya, kami punya diskon, kata Ena dengan cepat. Anda adalah pelanggan tetap toko kami dan pelanggan emas. Tentu saja, ada diskon besar. Kami dapat memberi Anda diskon 30%, dan Anda hanya perlu membayar 1,1 miliar rupiah sebagai harganya. Diskon 30%. Mendengar diskon itu, banyak orang di toko memandang Majel dengan terkejut. Diskon itu besar sekali. Rata-rata pembeli bahkan tidak mendapatkan diskon. Seseorang harus membeli barang senilai lebih dari 2,8 miliar rupiah untuk mendapatkan diskon. Semakin besar diskonnya, maka semakin sulit didapatkan. Tapi, Majel langsung mendapat diskon 30%. Tak bisa dibayangkan berapa banyak yang dia habiskan di sini. Paling tidak, dia sudah menghabiskan lebih dari 14 miliar rupiah. Bahkan pemandu belanja yang ada di sekitar Ivan pun iri. Dengan pembeli seperti ini, pantas saja Ena bisa menjadi penjual papan atas. Memang apa gunanya kalau Ivan tampan? Dia tetap harus punya uang. Dia menghela napasnya. Andai saja Ivan sekaya itu. Tapi dia bisa memikirkannya. Wanita itu barusan mengatakan kalau dia dulu bahkan tidak berani memasuki toko ini. Mungkinkah dia sudah menjadi pria kaya? Wow, bagus sekali Majel, Patty hampir melompat kegirangan. Dengan kalung seharga 1,6 miliar rupiah, dia akan menjadi wanita paling bersinar dari The Only Vow. Aku sangat mencintaimu, kata Patty kepada Majel, dan dia sudah tidak sabar untuk memakai kalung itu. Ini sungguh bagus.
Majel, aku ingin kalung ini. Baiklah, jika kamu suka, aku akan membelikannya untukmu. Majel melihat Ivan seolah-olah menantangnya, lalu mengeluarkan kartu bank, dan segera membayar. Meskipun dia sedikit kesal karena harga kalung itu, Majel tidak keberatan menggunakannya untuk wanita. Di toko, selusin wanita lain memandang Patty dengan iri. Andai saja pacar atau suami mereka dapat mengeluarkan uang seperti itu. Kamu memang hebat. Patty sangat gembira dan menikmati pandangan iri orang lain, dengan bersemangat. Dia tidak bisa menahan diri untuk mencium wajah Majel. Majel, ayo pergi. Tunggu. Mantanmu ada di sini untuk berbelanja perhiasan, kata Majel kepada Patty. Apa kamu tidak ingin melihat apa yang dia beli? Patty memandang Ivan dengan jijik dan berkata, dia tidak akan mampu membeli apapun, apalagi ini adalah gerai termahal. Meski dia membeli barang termurah pun, dia mungkin menyesalinya selama setengah tahun. Tidak ada yang bisa dilihat di sini. Tapi karena kamu mau, mari kita lihat. Kamu tidak bisa berkata seperti itu, kata Majel. Ada pepatah lama di kerajaan naga, kamu tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Kalau memang dia mampu membelinya, mungkin saja dia akan membeli banyak perhiasan. Oh, Patty berkata. Dia? Jika dia bahkan mampu membeli kalung senilai 140 juta rupiah, aku akan memanggilnya jenius. Oh, benar. Kami di kerajaan Phoenix juga memiliki pepatah populer yang mengatakan kerajaan Dragonfire berisi setengah dari orang miskin yang ada di dunia, kata Majel dengan keras. Ucapan Majel membuat pria di toko itu mendelik. Tapi dia sama sekali tidak takut dan berkata dengan bangga. Apa aku salah? Coba saja beli kalung seharga 140 juta rupiah itu untuk wanitamu, dasar miskin. Kata-kata Majel sangat kasar sampai semua orang di toko itu sangat marah. Namun, tidak ada yang berani membantah. Mereka tidak mampu membeli kalung seharga 140 juta rupiah. Dasar bodoh. Ucap Ivan pelan. Dia berjalan ke meja kasir dan menunjuk kalung yang paling indah dan mahal, bernilai lebih dari 8,4 miliar rupiah. Aku mau kalung ini. Katanya. Sebelum asistennya sempat menjawab, Ivan menambahkan. Dan gelang yang sama ini, anting, liontin, serta cincin. Aku akan membeli semuanya. Bab 58, hanya langitlah batasnya. Haha. Patty tertawa dengan wajah lucu. Tuan Reed memang sangat kaya. Kamu benar-benar tahu cara berakting ya, Ivan? Kamu tidak dapat mengembalikan barang-barang ini kalau sudah selesai dibungkus. Patty, kata Majel. Mantan pacarmu mulai berpura-pura kaya. Ayo, kita menjauh saja darinya. Haha. Patty tertawa dengan wajah lucu. Tuan Reed memang sangat kaya. Kau benar-benar tahu cara berakting ya, Ivan? Kamu tidak dapat mengembalikan barang-barang ini kalau sudah selesai dibungkus. Apa yang kamu tunggu? Pembelimu ingin membeli sesuatu. Bisakah kamu bertindak dengan cepat? Kata Ena sambil mendesak. Ini adalah pesanan besar. Apakah kamu ingin melewatkannya? Banyak orang di sekeliling yang melihat kejadian itu juga hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka berpikir, pemuda ini bertingkah terlalu berlebihan. Kamu harus tahan jika Majel mengolok-olokmu seperti itu. Begitu kau terpancing, tak ada yang bisa kau lakukan, bukan? Dan kamu membuat seorang gadis menangis pula. Kamu bahkan benar-benar mau membayarnya. Betapa keras kepala, ejek Patty. Kamu akan malu ketika tidak ada uang yang terlihat di kartu kreditmu. Haha. Mungkin dia adalah penjual paling memalukan yang pernah ada. Dia juga tidak percaya, tapi masih ada sedikit harapan. Bagaimana jika Ivan memang benar-benar kaya? Selain itu, dia juga tak dapat menolak permintaan pembeli. Harga dari penolakannya akan dipotong dari gajinya, yang tentu saja lebih baik daripada kehilangan muka. Tapi, segera. Petugas keuangan, dengan tidak sabar mengambil kartu itu, memasukkan jumlahnya, dan kemudian meletakkan kartu itu di pembaca kartu dengan usapan lembut. Patty, kata Majel. Mantan pacarmu mulai berpura-pura kaya. Ayo, menjauh saja darinya. Haha. Patty terlihat tidak sungkan untuk mengungkapkan lelucon penuh sindiran di balik tawanya yang tajam. Maj ragu untuk mengikuti instruksi Ivan. Kenapa kamu tidak membungkusnya? Apakah kamu ingin melewatkan kesepakatan sebaik ini? Tanya Ena. Semua orang bisa mendengar ejekan dalam suara Ena. Maj sangat malu hingga dia hampir menangis. Saat ini, semua orang mulai mengejek Ivan. Jangan takut. Bungkus saja, kakek Ivan. Kalau kamu benar-benar khawatir, aku bisa bayar terlebih dahulu. Setelah itu, dia mengeluarkan kartu pemegang saham yang diberikan Lord padanya. Iya, Tuan. Maj mengambil kartu itu dengan curiga. Kartu ini tampak persis seperti kartu biasa.
Dia tidak memiliki banyak harapan tetapi tetap membawanya ke meja kasir dan meminta kasir untuk melakukan pembayaran. Tiba-tiba saja, "Hei, baru kali ini aku melihat orang bertingkah seperti itu." Majo tertawa terbahak-bahak. Ya, ini si penjual terbaik pun tertawa. "Maj, jika ada uang sebanyak itu di kartu kredit ini, kamu akan menjadi penjual terbaik bulan ini. Ayo, ayo." Banyak pemandu di sekitar yang terkekeh-kekeh. Penjual teratas. Toko tiba-tiba menjadi sangat sepi. Ivan hanya tersenyum menghadapi sindiran orang-orang ini. "Maj, kamu sangat lugu." Petugas yang ada di mesin kasir menggelengkan kepalanya. "Apa seseorang dengan uang sebanyak itu mungkin menggunakan kartu seperti ini? Kartu ini hanyalah kartu biasa, bahkan tidak sebagus kartu bensinku." "Kali, tolong lakukan saja," mohon Maj dengan pipi memerah. Dia juga sebenarnya tidak percaya, tapi masih ada sedikit harapan. Bagaimana jika Ivan benar-benar orang kaya? Selain itu, ini juga adalah permintaan pelanggan, dan dia tidak bisa menolaknya. Harga dari penolakannya akan dipotong dari gajinya, yang tentu saja lebih baik daripada kehilangan muka. Baiklah. Majel, Patty dan pelanggan lainnya benar-benar terkejut. Kartu itu baru saja digesek. Supreme VIP juga adalah satu-satunya VIP premium yang menerima diskon 90%. Apa artinya itu? Dapat dikatakan, The Only Vow menjalankan bisnis dengan merugi. Saat musik mulai bergema, suara wanita yang lembut dan menyenangkan datang dari sistem suara di sekitarnya. "Selamat datang ke toko kami, Tuan Reed, kartu naga Supreme dari The Only Vow VIP tertinggi. Tuan Reed, Anda dapat menikmati diskon 90% untuk produk apapun di toko kami. Silahkan melakukan pembelian Anda." Suara itu sangat kencang. VIP tertinggi adalah simbol tertinggi dari status, kekuasaan, dan kekayaan. Petugas kasir itu melihat sekeliling dengan kebingungan tetapi tidak dapat melihat siapapun yang tampak seperti tamu kehormatan. Para pelayan toko yang baru saja mengejek Ivan langsung melongo dengan mata tidak percaya. Bahkan ini si penjual terbaik, membeku dan merasa sedikit sesak napas. Nona Collins, itu adalah tamunya Maj. Kali yang pertama sadar dan menunjuk ke arah Ivan. Meski begitu, dia tetap sangat terkejut. Siapa yang mengira kalau seorang remaja dapat menjadi VIP tertinggi? Pada saat ini, semua pemandu belanja dan karyawan, termasuk Kali, sudah sadar akan apa yang terjadi dan membungkuk kepada Ivan pada saat bersamaan. Supreme VIP adalah satu-satunya VIP tertinggi yang menerima diskon 90%. Apa artinya itu? Dapat dikatakan, The Only Vow melakukan bisnis dengan merugi. Itu bukan lagi suatu hal yang bisa diperoleh hanya dengan belanja biasa. Bahkan jika seseorang menghabiskan 28 miliar rupiah atau 280 miliar rupiah, seseorang belum tentu bisa mendapatkan perlakuan seperti ini. Ini adalah aturan The Only Vow dan perlakuan eksklusif dari VIP tertinggi. Manajer toko selalu mengingatkan etika ini setiap pagi sejak mereka mulai bekerja. Ivan juga sedikit terkejut saat mendengar suara itu. Dia tidak menyangka hal itu bisa terjadi dengan kartunya. Sepertinya Lard benar-benar menganggap dirinya penting. Bukankah dia sedikit terlalu terkenal? Tuan Reed. Saat itu, seorang wanita bergegas keluar dari sebuah pintu. Dia adalah pemilik toko ini. Ketika dia mendengar pengumuman itu, dia bergegas keluar tanpa berhenti sedetik pun. Dia melihat sekeliling dan bertanya, "Yang mana Tuan Reed?" Meskipun dia belum pernah bertemu VIP tertinggi selama 5 atau 6 tahun, manajer toko masih mengingatkannya setiap hari. Saat itu, orang-orang yang terkejut pun mulai kembali sadar. Ana menyesal. Jika dia tahu Ivan adalah VIP tertinggi, dia tidak akan mau melayani Majo. Ivan awalnya adalah tamunya, tetapi dia menyerahkannya pada Maj karena dia sedang menunggu Majo. Tidak mungkin. Kalau bukan karena sambutan khusus yang dimiliki The Only Vow di setiap tokonya untuk VIP tertinggi, dia tidak akan mempercayainya. Kejadian ini benar-benar mengejutkan. Nona Collins langsung berdiri tegap dan membungkuk. Semua staf di The Only Vow menyambut Tuan Reed. Semua staf di The Only Vow menyambut Tuan Reed. Pada saat itu, semua pemandu belanja dan karyawan, termasuk Kali, sudah benar-benar sadar akan apa yang terjadi dan membungkuk kepada Ivan pada saat bersamaan. Anna sedikit ragu tetapi tetap membungkuk. Dia sebenarnya enggan, tapi dia harus melakukannya. Ini adalah aturan The Only Vow dan perlakuan eksklusif dari VIP tertinggi. Manajer toko selalu mengingatkan etika ini setiap pagi sejak mereka mulai bekerja. Meskipun dia belum pernah bertemu VIP tertinggi selama 5 atau 6 tahun, manajer toko masih mengingatkannya setiap hari. Terlihat jelas betapa dipuja dan pentingnya para Supreme VIP ini. Ana menyesal. Jika dia tahu Ivan adalah VIP tertinggi, dia tidak akan mau melayani Majo. Ivan adalah tamunya, tapi dia menyerahkannya pada Maj karena dia sedang menunggu Majo. Semua staf pun membungkuk dan memberi hormat pada saat bersamaan. Kejadian ini benar-benar mengejutkan. Setelah membungkuk, Nona Collins menyambut Ivan dengan senyum lebar.
Selamat datang di toko kami, Tuan Reed. Saya akan memandu Anda dari sini. Nama saya Lana Collins. Anda bisa memanggilku Lana. Apa yang dapat saya lakukan untuk Anda? Mintalah apapun yang Anda inginkan, dan saya akan melakukan yang terbaik. Bab 59, kamu sungguh memalukan sekarang. Manajer toko hendak melayani Ivan secara pribadi dan mencoba melakukan yang terbaik untuk memenuhi standarnya. Perlakuan yang dia berikan benar-benar yang terbaik. Majel dan Patty sama-sama tercengang. Patty, khususnya, bertanya-tanya. Apa ini benar-benar mantan pacarku? Si Ivan? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia jelas dulunya adalah seorang petani miskin. Bagaimana dia bisa menjadi VIP tertinggi? Bagaimana dia bisa menjadi super kaya? Tidak usah repot-repot. Aku ingin dia yang melayaniku, kata Ivan sambil menunjuk Maj di kejauhan dan tersenyum. Aku pikir dia hebat. Lana tidak ingin itu terjadi dan berkata, jangan khawatir. Bahkan jika saya yang melayani Anda, komisi atas pembelian Anda akhirnya akan tetap dibayarkan ke Maj tanpa dipotong. Maj baru di sini kurang dari sebulan. Dia mungkin masih kurang pengalaman. Aku mau pelayanannya, kata Ivan lagi. Ya, Tuan Reed, Lana langsung menatap Maj. Maj, kemarilah. Apa? Maj tampak baru sadar akan hal yang sedang terjadi dan segera berlari ke sisi Ivan. Dia sudah lama kehilangan ketenangannya, dan sekarang hatinya sedang berdegup kencang. Dia menundukkan kepalanya sedikit, tidak berani menatap Ivan. Ivan tampak menjadi sangat tinggi dalam pikirannya. Dia sungguh terkejut mengetahui Ivan ternyata benar-benar kaya. Cepatlah. Nona Collins mengisyaratkan dengan matanya. Dia bukan hanya kaya saja tapi super kaya raya. Lagi pula, hanya menjadi kaya memang tidak bisa mendapatkan hak istimewa dari VIP tertinggi. Tuan Reed, saya akan segera membungkus 5 permata emas untuk Anda. Maj segera membungkus ke 5 perhiasan itu. Tuan Reed, ini milik Anda. Berdasarkan tingkat keanggotaan Anda bisa mendapatkan diskon. Anda hanya perlu membayar 4,2 miliar rupiah. Diskon? Untuk apa memberiku diskon? Tidak perlu memberikan aku diskon, atau beberapa orang asing itu akan berpikir kalau aku tidak mampu membeli perhiasan ini. Tidak perlu diskon, aku akan membayar semuanya sesuai dengan harga aslinya. Ketika Ivan mengatakan beberapa orang asing, dia mengangkat jarinya dan menunjuk ke hidung Majel. Kemudian, dia menunjuk ke leher Patty. Dan aku juga mau membeli kalung seperti ini. Tidak, aku akan membeli satu untuk kita masing-masing. Semua wanita di toko akan mendapatkannya, kecuali wanita jalang ini, dan Ena. Apa? Kepala Maj sampai dengan rasa tak percaya. Tuan Reed. Ini seperti mimpi. Mereka sampai tidak percaya hal ini terjadi. Mungkin bagi orang biasa, mereka akan beli kalung itu saat ada diskon. Namun, bagi seseorang yang membelinya dengan harga asli dan memberikannya kepada orang lain yang bahkan tak dikenalnya, dia benar-benar gila. Tapi, siapa Ivan? Dia adalah VIP tertinggi. Dia sangat kaya. Tentu saja uang seperti itu tak berarti baginya. Hanya seperti menghabiskan uang receh saja. Menghabiskan uang hanya untuk bersenang-senang. Hal seperti itulah yang dilakukan orang-orang super kaya. Dengan bantuan Nona Collins dan beberapa penjaga toko, setiap wanita segera diberi kalung yang sama. Ivan pun membayar harga asli. Ivan menghabiskan total 64,4 miliar rupiah untuk semua yang dia beli. Setiap wanita yang hadir di sana mendapat kalung, bahkan karyawan yang hanya menyapu lantai. Itu seperti mimpi. Mereka tidak percaya. Terima kasih, Tuan Reed. Terima kasih atas hadiahmu, Tuan Reed. Para lelaki yang menemani kekasihnya di situ adalah yang pertama bereaksi dan berterima kasih kepada Ivan satu demi satu. Beberapa wanita lajang yang datang membeli perhiasan pun bahkan lebih bersemangat. Tuan Reed sangat kaya. Dia jelas lebih baik dari orang asing yang hanya berpura-pura kaya dengan membeli kalung emas senilai ratusan juta. Pria seperti itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuan Reed. Iya nih. Dia benar-benar seperti sampah dan bahkan mengejek negara kita. Kenapa kamu tidak membeli barang beberapa puluh miliar rupiah juga jika kamu memang punya uang? Dasar orang asing sialan yang sok kaya. Kamu sungguh memalukan sekarang. Wanita itu mantan pacar Tuan Reed. Dia melepaskan pacar seperti itu untuk orang asing. Haha, apakah dia menyesalinya sekarang? Semua pria bangga dengan Ivan. Mereka mengejek Majel dengan parah sekarang. Wajah Majel terlihat sangat mengerikan dan seperti tertekan setengah mati. Dia ingin membuktikan dirinya, tapi dia tidak bisa. Jika dia menghabiskan beberapa puluh miliar rupiah, dia mungkin akan dipukuli oleh ayahnya. Apalagi kalau mau melebihi itu. Patty dan Ena sangat malu. Mereka menjadi pusat perhatian. Semua orang menyindir dan mengolok-olok mereka. Mereka sangat ingin pergi dan merasa malu setengah mati. Wajah mereka seolah-olah terbakar seperti telah ditampar oleh perlakuan Ivan. Lana mendengarkan obrolan itu dan akhirnya mengerti apa yang telah terjadi.
Dia melangkah maju dan berkata, "Permisi, Nona. Anda telah menyinggung VIP tertinggi kami. Tolong lepaskan kalung itu dari leher Anda. The Only Vow tidak bisa melakukan bisnis dengan Anda." "Apa katamu?" Mata Patty memerah. "Nona, tolong lepaskan kalung Anda. Kami akan mengembalikan uang Anda sesuai aturan," kata Lana lagi. "Kenapa? Kenapa? Kami sudah membelinya, jadi kalung ini sudah menjadi milikku. Bagaimana bisa kamu memintaku untuk melepasnya?" Patty tidak pernah berpikir akan dipermalukan separah ini, hingga tubuhnya gemetaran. "Kamu pikir kamu siapa? Majel memberiku kalung ini." "Tolong jaga kata-kata Anda, Nona," kata Nona Collins pelan. "Saya hanya mengikuti aturan. Bahkan jika Anda tidak menyukainya, kita harus melakukannya dengan cara kami. Saya khawatir akan membuat Anda lebih malu lagi." Sementara itu, Majel dan Patty dikelilingi oleh beberapa petugas keamanan bertampang galak yang keluar dari sebuah ruangan di toko itu. Nona Collins memandang Majel dan berkata, "Tolong, Tuan, bicaralah dengannya." "Patty, lepaskan." Majel ketakutan ketika beberapa petugas keamanan datang. Dia tahu beberapa aturan The Only Vow dan tahu bahwa personel keamanan di sini semuanya dari Partai Freeman, dan mereka terkenal kejam. "Tidak, aku tidak akan." Patty menolak dengan marah. "Sial." Majel pun marah. "Lepaskan itu." Majel menarik kalung itu hingga lepas dan menyerahkannya pada Nona Collins dengan tergesa-gesa sambil tersenyum. "Nona Collins, ini dia." "Terima kasih." Nona Collins melambaikan tangannya, dan beberapa pengawal itu mundur. Namun, Patty menangis. Kalung emas itu adalah kebanggaan terakhirnya. Sekarang bahkan harga dirinya dicabik-cabik oleh pacarnya sendiri. Matanya memerah, dan dia menampar wajah Majel. "Dasar pria sialan. Kamu menyombongkan dirimu sendiri, tapi ternyata kamu bukan apa-apa." "Idiot. Dasar sampah. Pecundang." Patty berteriak dan menendang Majel seperti orang gila di jalan. Bab 60, wanitanya harus menjadi yang paling bahagia. Majel masih menoleransi Patty pada awalnya. Namun, dia menjadi semakin menjengkelkan, hingga membuat Majel akhirnya tak tahan lagi. Jadi dia mengangkat Patty dan melemparkannya langsung ke lantai. "Oh setan! Wanita jalan! Kamu pikir kamu siapa? Kamu tahu, aku hanya memperlakukanmu sebagai pelacur. Kamu tahu apa itu pelacur? Dasar jalan!" "Nona Collins, aku akan menunggu pengembalian uangnya dalam beberapa hari. Selamat tinggal." Majel tidak ingin di sana lebih lama lagi. Dia tidak menoleh ke belakang dan keluar dengan malu. Banyak pria mengacungkan jari tengah mereka ke arah Majel, sehingga Majel berlari lebih cepat. Setelah Majel pergi, Patty kemudian berdiri dan bergegas ke Ivan. Nona Collins terkejut dan ingin menghentikan Patty. Namun, tanpa diduga, Patty tiba-tiba berlutut di kakinya dengan bersimbah air mata dan menatap Ivan. "Aku salah, sayang. Aku yang salah. Aku yang salah sebelumnya. Tolong maafkan aku. Bisakah kita bersama lagi?" "Sayang, aku sungguh bersalah sebelumnya. Kamu bilang kamu ingin aku menyesal. Aku sudah menyesalinya. Aku benar-benar menyesalinya sekarang. Bisakah kita bersama lagi? Aku selalu mencintaimu, hanya saja aku terpaksa harus bersama mereka, sayang." Patty terus merengek kepada Ivan. "Sayang?" Pikirannya kacau, dan air mata penyesalan terus berjatuhan. Dia benar-benar menyesalinya. Dia menyesal telah berselingkuh dari Ivan dan memilih berhubungan dengan pria kaya. Ternyata Ivan, pacarnya dulu itu, adalah orang yang sangat kaya hingga tak dapat dibayangkan lagi. Tapi dia membuang orang seperti itu. Semakin Patty memikirkannya, semakin dirinya menyesal. Dia terus menampar dirinya sendiri. "Maafkan aku. Ini semua salahku. Itu semua salahku sebelumnya." Sayangnya, tidak peduli sebanyak apapun Patty memohon, Ivan bahkan tidak mau menatapnya. Ivan telah mengetahui tujuan Patty dan berpikir bahwa dia benar-benar gadis materialistis yang menganggap uang sebagai sesuatu yang sangat penting. Apa itu cinta? Cinta hanyalah suatu hal yang Patty gunakan untuk mendapatkan sesuatu. Lebih dari setengah bulan yang lalu, Ivan ingin membuktikan dirinya di depan Patty bahwa dia tidak kalah dengan orang seperti Kane. Tapi hari ini, dia sudah merasa bosan dengan hal seperti itu. Dia sudah tidak punya perasaan apapun untuk Patty. Kenapa dia harus peduli pada orang yang tidak dia sukai? "Sayang, bisakah kamu melihatku? Kumohon, aku sangat menyayangimu, sayang." Patty terus memohon dan menangis. "Nona Collins, apa kamu tidak keberatan kalau seseorang membuat keributan di tokomu?" tanya Ivan. "Tuan Reed, aku sudah memanggil petugas keamanan mal untuk membawanya ke kantor polisi," kata Nona Collins. Bahkan, kurang dari 5 detik setelah dia mengatakan itu,
sekelompok orang dari luar bergegas masuk dan menyeret Patty pergi secara paksa. Patty masih memohon Ivan untuk memaafkannya sebelum dia pergi. "Permisi," Ivan berkata kepada Madge. "Apa kamu memiliki kalung yang lebih berharga lagi di sini? 5 perhiasan emas yang barusan hanya kubeli karena sesuai dengan adat pernikahan, tapi itu terlalu norak. Istri saya mungkin tidak menyukainya." "Tentu saja, Tuan Reed, kami masih memiliki banyak kalung di sini, seperti kalung mutiara, kalung berlian, dan banyak lagi." Madge bergegas mengajak Ivan berkeliling untuk melihatnya satu persatu. Namun, Ivan tidak menemukan kalung yang memuaskan setelah melihat-lihat selama beberapa saat. Lana pun menemui Ivan dan berkata, "Tuan Reed, cabang ini bukanlah yang terbesar di kota Sisbay. Jadi kalung yang benar-benar berharga dan bagus tidak ada di sini, melainkan di lemari koleksi kantor pusat. Namun, ada foto-foto di toko saya. Anda bisa melihatnya sebagai referensi. Jika Anda kebetulan melihat kalung yang Anda minati, saya akan meminta markas untuk mengirimkannya ke sini." "Benarkah?" Ivan berkata. "Bawa foto-fotonya dan biarkan aku melihatnya." "Baiklah, tolong tunggu sebentar." Lana kembali ke kantor, lalu mencari buku yang berisi foto kalung paling berharga, dan berkata kepada kepala keamanan, "Nanti, pergi periksa ponsel semua orang di toko. Jangan tinggalkan foto atau gambar apapun tentang Tuan Reed, paham? Rekaman kamera pengawas tentang Tuan Reed juga harus dihapus." "Mbak, Nona Collins," kata kapten keamanan. "Kalau kamu mengerjakan itu dengan baik, aku akan memberimu bonus," kata Lana. "Memeriksa ponsel adalah hal yang mudah. Lagi pula, Ivan membelikan kalung untuk semuanya sehingga mereka perlu menandatangani perjanjian pembelian satu persatu. Jadi, dia hanya perlu memeriksa ponsel sambil mereka menandatangani perjanjian itu. Namun, meski sederhana, tetap harus ditanggapi dengan serius." Lana telah bekerja di Daun Livau selama hampir 10 tahun. Dia telah melihat total sebanyak 3 VIP tertinggi, termasuk Ivan. Semua anggota VIP tertinggi itu adalah orang yang sangat menarik, hebat, dan misterius tanpa kecuali. Semua hal tentang mereka perlu dijaga sebagai rahasia semaksimal mungkin. Selain itu, Ivan masih sangat muda, dan dia datang ke sini sendirian untuk membeli perhiasan. Jika hal ini terdengar hingga keluar, Ivan bisa saja diculik. Jadi, Lana dengan hati-hati menyerahkannya pada kapten keamanan, yang mengerti betapa pentingnya tugas itu dan tidak berani mengabaikannya. "Tuan Reed, lihat yang ini. Kalung ini bernama Nyonya Wintons. Kalung ini berasal dari. Yang ini namanya Cinta Selusin Mawar. Yang ini namanya Christy." Tak lama kemudian, Lana keluar membawa buku kecil. Dia duduk di depan Ivan, mulai membalik buku kecil itu, dan memperkenalkan satu persatu foto kalung yang ada di dalamnya pada Ivan. Harganya semakin mahal, tapi Ivan masih belum menemukan barang yang memuaskan. Kalung berlian ini memiliki bentuk yang terlalu norak atau tidak cukup modis. Meskipun mahal, Ivan tetap merasa kalung-kalung itu tidak sempurna. Madge berdiri, melihat semua kalung itu, dia hanya bisa merasa terpesona. Dia menyukai semua kalung itu, dan masing-masing bernilai miliaran rupiah. Madge sungguh memuja pria di dekatnya. Dia berpikir dalam hati. Dia terlalu kaya. Orang biasa tidak akan mampu membeli kalung semahal itu. Yang ini bagus. Ketika Lana membalik buku itu ke halaman terakhir, muka Ivan menjadi cerah secara tiba-tiba. "Tuan Reed, yang ini bernama Pohon Kehidupan. Berlian di Pohon Kehidupan ditemukan oleh seorang gadis kecil di Tiago pada tahun 1980 dan beratnya 407,48 karat. Ini dibuat oleh Mowaca di luar negeri. Banyak selebriti dan bangsawan memakainya sebelum akhirnya dimiliki oleh Daun Livau. Namanya Pohon Kehidupan yang berarti bahwa semua yang memakainya akan bersinar cerah dan bertahan selamanya. Pohon Kehidupan memang sesuai dengan namanya. Setiap bagian seperti cabang yang saling terkait. Sebanyak 50 berlian di cabang-cabangnya seperti buah-buahan berwarna kuning muda, dan masing-masing memiliki bentuk yang berbeda, dan juga berkilau dengan cahaya terang. Pada bagian intinya, berlian terbesar tampak seperti buah dengan tekstur berlian dan berkilauan. Ivan bisa melihat karakter yang mewah dan mulia dari berlian itu walau hanya dari fotonya saja. Kalung berlian inilah yang Ivan cari. Kalung itu sederhana tapi tetap terlihat bagus, terkesan elit tapi juga indah, cantik, dan memiliki pesona oriental. Itu akan membuat Ellen lebih menawan dan elegan jika dia memakainya. "Aku ingin membeli yang ini." "Berapa harganya?" Ivan menyadari kalau harga setiap kalung di seluruh buku kecil itu ditandai, tetapi hanya harga Pohon Kehidupan yang tidak ditandai. "Tuan Reed, Daun Livau menghabiskan 560 miliar rupiah untuk perhiasan ini. Para eksekutif tampaknya tidak berencana untuk menjualnya." Lana sedikit salah tingkah. "Saya akan menanyakannya, apa Anda tidak keberatan?" "Hampir 600 miliar rupiah?" Ivan merasa sedikit kaget. Memang benar,
perbedaan harga digunakan sebagai tanda untuk membedakan kualitas. Untungnya, Laird memberinya kartu bank yang berisi lebih dari 2 triliun rupiah. Baiklah, Nona Collins, tolong tanyakan untukku. Kalau mau dijual, aku rela menawar 2 kali lipat harga belinya. Dan aku bahkan bisa menawar lebih tinggi. Kalung itu memang harus menjadi kalung yang akan disukai istriku. Dia bisa dengan mudah mendapatkan uang lagi setelah dia menghabiskannya. Ivan ingin memberikan kalung terbaik untuk Ellen. Dia ingin cintanya menjadi wanita paling bahagia di dunia.